الصالحون بسر النبي وبسر آل النبي وبسر وبحق قرآن سورة الفاتحة وعلى الصالحين وعلى الصالحات وعلى القرآن واستغفر في الدين والدنيا واستغفر في المعروف والشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والولي المسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dawam alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana lil iman wal islam wa ja'alana ummatan wasatan khairal ummah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna karim rabbuna dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi wa khairul an'am. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Muhammadun basyarun ma'al basyar bal wa yaqutun bainal hajat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore menjelang malam nisfu Sya'ban ini kita bisa berkumpul, berijtimah, dan insyaallah kita akan melaksanakan ibadah-ibadah malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita, anak cucu kita, keturunan kita, keluarga kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, terhapus dari hamba-hamba Allah yang ditetapkannya menjadi hamba yang celaka, yang makruh. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehadiran pangkuan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Sayyidina wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau dan tabi'in ila akhir hayat. Musyirin wa khasyiat rahimahullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sama-sama mengkaji di mana ini sudah asing di telinga kita. Mudah-mudahan apa yang kita tuntut ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita, menjadi ilmu yang manfaat ini terus kemanfaatannya menjalar kepada seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Kelak kita ini akan berhadapan dengan siratal mustaqim. Umat Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini akan menemui yang namanya siratal mustaqim. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Rasulullah," demikian Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah bertanya, "Kelak hari kiamat, apakah engkau wahai Rasulullah yang diutus rahmatan lil alamin ingat kepada kami?"
Jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengejutkan. Amma di salah satu mawadi'ah alam. Satu riwayat di salah satu mawadi'ah alam. Di 3 tempat ini ujar Nabi, aku pun tidak akan pernah ingat dengan umat ini. Sang istri tidak akan bisa mengingat kepada suaminya. Suami pun demikian tidak akan mengingat kepada istrinya. Anak tidak akan ingat kepada ayahandanya dan ibundanya. Ibunda dan ayahandanya pun tidak akan pernah mengingat anaknya. Semua di dalam ketegangan dan kekacauan. Semua merasa, apakah aku akan menjadi hamba Allah yang beruntung atau celaka? Mudah-mudahan kita semua tertulis menjadi hamba Allah yang beruntung. Pertama, ujar Nabi, indah tatayuril kitab. Ketika tulisan catatan kehidupan kita ini berterbangan, semua kita di dalam kekacauan dan kegalauan, dan kita tidak bisa mengingat siapapun. Yang ada, apakah aku selamat atau celaka. Dan semua catatan kehidupan ini akan menuju alamat mereka masing-masing, tidak akan pernah tertukar. Sehingga setelah kita balik sampai kita menemui ajal kematian, ada perbuatan, ada tindakan, ada kata-kata, ada berbagai macam hal, ada niat hati, ada pikiran, ada macam-macam hal. Semua itu tertulis dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan catatan itu kelak akan kita ambil, apa dengan tangan kanan, apa tangan kiri, atau lewat belakang. Semua tegak. Yang kedua, indal izar. Ketika semua kita ini berhadapan dengan timbangan, semua kita ini akan kacau balau. Siapapun tidak pernah kita pikirkan, yang ada adalah nafsi-nafsi. Apakah berat kebaikan timbangan kita selama kita diberi kesempatan hidup di alam dunia, atau ringan timbangan kebaikan kita yang lebih mendominasi, yang lebih berat adalah keburukan dan kesalahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada ini malam, di malam nisfu Sya'ban ini kelak memberatkan timbangan kita. Yang ketiga, indah sirat. Ketika setiap umat ini berada di hadapan siratal mustaqim, semua tidak pernah mengingat siapapun. Nah, ternyata di siratal mustaqim ini ada 7 pos penjagaan. Model di perbatasan itu. Dan setiap orang yang melintas di atas siratal mustaqim harus berhenti di pos penjagaan ini. Dan ini ada 7 pos penjagaan. Nah, kalau di pos pertama kita tidak selamat, kita langsung gugur ke neraka jahanam dulu. Nah, apa 7 penjagaan ini? Al-Qantaratul Ula. Yang pertama, kontarah ini adalah jembatan. Dia pos, kita maknai pos penjagaan. Wasyiratu ahaddu minas saif. Secara umum bahwa siratal mustaqim ini lebih tajam dari pedang. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala hina yablughuna al-qantaratal ula. Allah berfirman ketika manusia ini melintasi siratal mustaqim sampai di pos penjagaan pertama. Firman Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka semua ini, jangan satu pun yang selamat, jangan satu pun ada yang lolos. Apa? Innahum mas'ulun. Kita interogasi mereka ini. Oh, jadi mana lebih tajam dari pedang? Kali ini ada pos penjagaan dan kita itu harus berhenti. Apakah kita ini di zaman kira kita ini, apa kita ini baru vaksin atau sudah vaksin? Sudah vaksin 2 kali, apa sudah ada boosternya? Nah, ini kan ada vaksin ini kutub-kutub nih. Nah, inilah kaidah di atas siratal mustaqim ini.
Apa pos penjagaan pertama yang kita akan diinterogasi? Malakum la tanasarun. Setiap kalian tidak akan pernah bisa saling tolong menolong. Awalnya kita menolong data kita. Memang kita ini bervaksin, kawan datanya ada orang menolong. Menangis kita anak menolong karena Allah. Aku aja mau disuntik karena Allah. Nah ini siratal mustaqim ini. Nah apa pos pertama ini? Payuh basun, payuh hasabun, ditahanlah kita kelak. Dan kita akan dihisab. Apa yang dipertanyakan? Allah sholat. Ternyata pos penjagaan pertama yang di cross check oleh Allah tentang salat kita, tentang sembahyang kita. Paman wujidat salatu tamah najamitil qalqatara. Apabila dijumpai datanya salat kita sempurna. Subuh ada tak tinggal kita qadha. Asar ada sembahyang, berarti kan sempurna ini. Apalagi setiap waktu ketika kita melintas siratal mustaqim ada salat yang tidak kita kerjakan, atau salat kita ini asal tunai, kadang tumakninahnya. Bagaimana rukun qauli kita, bagaimana rukun fi'li kita, bagaimana rukun qalbi kita, bagaimana rukun ma'ani kita, sempurna apa tidak salat kita. Apabila ditemukan salat itu sempurna, najat min tilkal qantara, orang itu bakal lulus melintas untuk menuju pos yang di sebelahnya atau di hadapannya. Kemudian jasad kediri. Nah, wa malam tujad lau salatun tamah buya binar. Sekalinya ada data, ada sembahyang, atau sembahyang juga pada sempurna sembahyangnya, buya binar, maka orang itu langsung digugurkan ke dalam api neraka yang ada di bawahnya. Ini nggak perlu kita renung-renungkan sembahyang kita ini. Aku juga sembahyang tahu saya sempurna aja. Merasa menemui Allah ada ketika sembahyang. Jangan main-main ini, karena ini adalah rukun iman kita. Bahwa hari kiamat itu ada, dan hari kiamat ini diantaranya ada siratal mustaqim. Dan ini membuat kita sadar sehingga yang akan datang setelah nisfu Sya'ban ini kita lebih serius memperhatikan salat. Karena salat kita bakal diinterogasi Allah di atas siratal mustaqim. Fayabdu man najat, maka selamatlah orang yang memang selamat. Wa yahliku man halak, binasalah orang yang memang binasa. Celakalah orang yang memang celaka. Tahulah kita lulus, kita mulai balik ke pernah sembahyang. Lulus. Jadi jangan pian anggap bila orang sekolah pesantren itu hebat sembahyangnya belum tentu. Banyak masalah pesantren yang punya sembahyang. Ini amun pecah-carian ada orang ini sini nih. Nah kemudian ada pos yang kedua. Summa yubasuna ala qantaratil thaniyah. Di pos yang kedua ditahan lagi kita. Nah, Pak mau bisa bilang motor mobil belok lah. Karena kok lari nih, diputar balik ada polisi, di ujung-ujung gang ada polisi. Karena kalau ada masuk ini berarti apa? Yang kedua, wa yuhasabuna 'alal amanah. Kita akan diinterogasi, akan dicek tentang amanah. Wa hiya amanatul khaliq. Yang pertama akan dicek datanya, amanah kita yang dibebankan Allah kepada kita.
Yang kedua, wa amanatul khalqi, amanah kita terhadap makhluk ini. Lawan Allah lulus, oke. Lawan makhluk, maka benar-benar kita ini memikul amanah kepada makhluk ini. Dan kita selamat. Wa idza aradallahu bi 'abdi khairan, apabila Allah telah menetapkan hamba-Nya itu selamat, ja'ala ghina fi qalbihi, Allah akan menjadikan hatinya ini kaya terhadap siapapun. Wa ja'alahu aminan lillah, Allah jadikan orang ini amanah terhadap apa yang dibebankan Allah kepadanya. Wa a'anahu ala ada'il amanati allati farada alaihi jalla jalaluh, dan Allah akan menolong untuk menunaikan amanah-amanah yang telah Allah fardukan atas hamba itu jalla jalaluh. Jadi apa aja yang diamanahkan Tuhan, orang itu pasti ditolong Allah kalau hendak selamat. Nah, mari kita kontrol apa saja di antaranya amanah-amanah Allah kepada kita. Minal wudu, tentang wudu. Baru sebagian nih, rajin wudu beberapa aja. Ini perlu serius kita. Dicek sekalinya, ya Allah, wudu di sini yang ada besar, di tumit ada besar. Ngomong di keran kecil batis, di pusat kada batis, gagal. Wal ibtisal, mandi haid, mandi janabah, mandi nifas, mandi wilada, dicek 5 anak sekali-kali ada suami mandi wilada. Nah, tapi ketika mendengar ini pengajian, boleh jadi dia menyesal, sedih, dia bertobat, istighfar kepada Allah. Boleh jadi ini ada datanya, wahai Allah, kata malaikat, dia telah meminta ampun dari kekurangan itu. Selamat. Wassalat, ini amanat dua. Wasyam, wazakat, wa i'ta'u lidhi haqqin haqqah, dan memberikan setiap yang punya hak akan haknya. Jika berbuat apa amanahi laki, kayak apa menunaikan seorang istri terhadap suaminya. Engkau amanahi istri, bagaimana menunaikan hak istrinya. Engkau amanahi anak, engkau amanahi karyawan, engkau amanahi macam-macam hal. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Nah, dicek ini. Wal amru bil ma'ruf, ini pun amanah Allah. Sudahkah kita ini memerintahkan yang baik kepada keluarga? Wan nahyu 'anil munkar, sudahkah kita ini mencegah kemungkaran? Wal hifdzu li hududillah, dan memelihara undang-undang syariat Allah. Berdagang kayak apa? Ini amanah. Banyak berdusta, membunuh orang kah? Nah, ini dicek kan. Fadzalika abdul ladzi alhamahu Allah ta'ala rusdah wa bassarahu uyuba nafsi wa ja'ala binahu fi qalbihi. Maka orang ini kalau benar-benar amanah, selamat di pos yang kedua. Wa idza arada bi 'abdi syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa bi qalbihi. Tetapi apabila Allah mengendaki seorang hamba itu celaka atau binasa, Allah jadikan kefakiran selalu di hadapan matanya dan di hatinya. Hingga rasa ada lebih terus. Ini tanda untuk orang selamat. Karena orang ini bakal tamak. Karena orang ini karena merasa ada duit terus, hendak berduit akhirnya, maka dia serampangan untuk melaksanakan amanah Allah. Berjual beli, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran dan ukuran. Pasti hamba ini akan melakukan itu. Dia bakal gagal di pos kedua di atas shiratal mustaqim. Ya Allah, ampuni kita semua.
wa qassalahu an ada'il amanat minal mutaraddil ladzi tarada alaihi wa ala jami'i ibadi, dan Allah akan buat dia malas untuk menunaikan amanah-amanah itu. Wa ghayyaba an rusdah, dan Allah Subhanahu wa taala melenyapkan petunjuknya. Wa sallata alaihi syaitan, dan Allah akan menguasakan kepadanya syaitan. Fa zayyana lahu su'a amalihi wa habbaba ilaihi uyuba, dan syaitan ini akan memperhiasi kejahatan amalnya. Nah, udah kayak senang padahal amal tidak baik. Dia ada merasa terketuk hatinya untuk menjadi baik. Dia menikmati dalam kejahatan itu. Allah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wallahu a'lam, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian itu khianat akan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kalian, sedang kalian mengetahui itu semua. Dan kita menunaikan amanah. Oh, baik. Nah, jadi kayaknya di dalam kitab sini, setelah dia jatuh ke dalam api neraka, Allah akan bentukkan amanahnya itu di dalam kabri Jahannam, dasar neraka Jahannam. Allah, dan kita didudukkan Allah, maka diletakkan Allah di pundaknya lebih berat dari gunung-gunung dunia. Jadi orang-orang akan amanah, nah diandalkan Tuhan di pundaknya ini beban yang lebih berat dari semua gunung ada di dunia ini, dan dia berada di dalam jurang api neraka Jahannam. Dan amanah kita tertunaikan. Maka ini benar, amanah-amanah ini ada ditunaikan. Al-Qataratu Thalithah, pos yang ketiga, summa yuhasabuna al-Qataratu Thalithah wa hiya adna min Rabbi jalla jalaluh bila ta'ifin wa tahdidin, wa yuhasabuna ala silatul rahim kaifa wasaluha walima qata'uha. Pos yang ketiga adalah, yang dipertanyakan Tuhan adalah bagaimana tentang silaturahim engkau kepada keluarga. Ini banyak orang yang berpuasa sunat, Pamasigi, Panasbi, banyak bayang, Pak Haji, Pak Umrah, tapi lawan keluarga dia memutuskan hubungan. Di pos yang ketiga, orang ini tidak akan pernah bakal selamat. Banyak ini gara-gara waris, bawa dalam salah, gara-gara tersinggung sedikit, hancur bertetangga. Dan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyambung akan silaturahim, dan bagaimana dan kenapa dia memutus silaturahim. Warahim yawma izin tunadi, rahim ini pada hari itu dia akan berbicara, Allahumma man wasalani fasilhu, ya Allah, dia hamba ini rahim telah menghubungi aku, maka hubungilah dia Allah hamba ini. Jadi orang yang selalu menghubungi silaturahim ini akan hasil kepada Allah.
Tetapi ujar Rahim, wa man qata'ani faqtahu, siapa yang memutus aku, maka putuslah oleh Allah akan hubungan engkau. Fayanju man naja wa yahliku man halak, selamat orang yang selamat, binasalah orang yang binasa. Jadi pos ketiga masalah silaturahmi. Al-Qantara Turabiah, selama kita misalnya artinya kita meninggal dunia, kan ada jejak rekam kita ini memutus hubungan keluarga. Ada kita teliti lah, kayak apa kita lawan bersama, lawan Mamarina, lawan Pamaraka, dan Allah jaga kita semua. Kemudian pos yang keempat dari 7 pos penjagaan. Tsumma yamuruna 'alal qantarati rabi'ah. Kemudian dia hamba Allah ini melintas lagi di pos yang keempat. Wa yuhasabuna 'ala birril walidain. Allah akan hisab, akan cek bagaimana dia bakti kepada orang tuanya. Nama limbok mas melakat katanya. Masuk neraka katanya. Kenapa? Karena kawitan sangkal. Ada apa-apa lagi hidup di dunia ini. Karena ridha Allah, ridha walidain. Karena anak aja kita ke ujung Ka'bah kita berdiri. Kalau kawitan kita akan dari ridha, kita tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mudah-mudahan orang tua kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ternyata pos yang keempat, bakti lawan kawitan. Nah akhir zaman ini luar biasa. Kawitan ini udah kayak ada lagi, tidak ada apa-apa. Udah kayak tak pintar ini apa kawitan. Ini mudah-mudahan Allah merahmati anak cucu keturunan kita. Wa huwa su'alul azim. Dan ini pertanyaan yang dahsyat. Karena ada sedikit orang kena di pos keempat ini gagal. Karena bakti lawan kawitan ini bukan hanya kawitan masih hidup. Sesudah wafat pun kita masih dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kita ini setelah ayahanda kita meninggal, padahal kawan ayahanda kita ada, kita akan menghubungi lagi silaturahim kepada dia, kepada beliau itu. Ini pun durhaka kepada orang tua. Li'anna Allah qad qarana syukrah bi syukril walidain. Karena Allah telah mengganting terima kasihnya kepada Allah dengan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Jadi kita ini akan hendak mengetahui Allah ini ridha kepada kita. Pertanyakan kalau orang tua kita masih hidup, apakah orang tua kita senang atau ridha kepada kita? Kalau jawaban orang tua kita, aku ada ridha kepada engkau, aku ada suka kepada engkau, ini pertanda Allah pemilik alam semesta, pemilik takdir kita, pemilik segala hal, tidak ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Makanya dalam kitab di sini jelas arti walidain. Fa inna ridha'i fi ridhal walidain wa sukhti bi sukhtil walidain. Carilah ridha kedua orang tua engkau, karena letak ridhaku kata Allah di dalam ridha kedua orang tua. Dan ini pos keempat secara garis besar. Selama misalnya kita di pos keempat ada gugur ke dalam neraka jahanam, ternyata masih ada pos yang kelima. Ada gampang ini.
Nah, ternyata pos yang kelima, sumayah bisuna ala qantaratil khamisah wa yuhasabuna ala hifdzil lisan min al-ghibah. Di sini di pos yang kelima ini umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak yang tidak selamat. Salat di pos pertama gol. Di pos kedua tentang amanah gol. Di pos ketiga tentang silaturahim gol. Di pos keempat tentang bakti kepada orang tua pun gol. Nah, di pos yang kelima banyak yang gak ada beban berbuat. Kenapa? Karena yang dicek di sini adalah payuhasabuna ala hifdzil lisan min al-ghibah. Dicek apakah ada lisannya ini menggibah orang lain. Sekalinya banyak datangnya, mandir orang aja. Boleh di pengajian di motor orang dipanggil, hendak pulang ke pengajian naik di motor orang dipanggil, baru datang gurunya lagi orang dipanggil, menggibah dijaga lihat. Jangan bermimpi selamat kelak di dalam masa di atas siratal mustaqim. Wan namimah adu domba dicek juga. Wa syahadati zur, demikian pula sumpah-sumpah palsu. Ayanju man hafidha lisanahu, maka selamatlah orang yang memelihara lisannya. Wa yahliku man sarah lisanahu bima la ya'ni, li'annahu laisa min jawaril abdi asyaddu dzabban min al-lisan. Li'anna kalimatan yatakallamu bihal abdu awil amatu takunu sababan lidukhurin nar. Maka berapa banyak orang yang celaka karena lisannya, dan tidak ada anggota tubuh seorang hamba yang paling banyak melakukan dosa kecuali adalah lisan. Ya, di pos kelima mana dasar dari kelima. Ada lagi urusan ibadah kepada Allah. Ternyata urusan lidah ini. Kemudian lagi selama kita misalnya sederel pas melalui ajal, kita taubat dari namimah, adu domba, dari ghibah, dari syahadat zur, dari macam-macam dosa lisan kita selamat. Nah, ternyata di pos yang ke-6, summa yakbisuna ala qantaratis sadisah fa yahasabuna ala hifdzil jar. Ternyata kita akan dicek bagaimana kita bertetangga. Ternyata kita ini bertetangga, makan kita ini nyaman-nyaman, ada kebahagiaan di muka rumah kita, di belakang rumah kita kelaparan. Dicek begini. Dan banyak gagal ulang di pos ke-6 nih. Apalagi WI ini, Masya Allah, kadang-kadang namanya kematian tetangga ada di orangnya yang datang terpaksa mencari pondok pesantren. Besaruan mau tetangga ada yang datangnya terpaksa mencari uang luar, menyulakan motor. Tetangganya manaan? Apabila tetangga ini gagal di pos yang ke-6, lebih dahsyat dari pos yang ke-5. Banyak apa pada tahu kalau tetangga. Dan Allah selamatkan kita. Nah, kemudian pos yang ke-7, yang terakhir. Nah, ini ta'alul jar bil jar, panjang. Tetangga kita ini kayaknya bersinggah ton di padang di anu kayaknya menuntut hak-haknya orang kita. Nah, kemudian pos yang ke-7 ini yang terakhir, bila kita selamat di pos yang ke-7 ini, maka kita akan menyeberang siratal mustaqim dan kita akan bertemu dengan telaga Kausar Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pos yang ke-7? Nah, pos yang ke-7 adalah fi hifdzi lisanihi anil kadhib. Ternyata akan diperhatikan di pos ke-7 tentang lisan kita dalam dusta. Orang pun
Gak bisa kerampuk karena keramat dari tombak. Pokoknya lisannya ini banyak berdusta. Kan kemana jangan kawitan, ulang ke masjid ke masjid kenapa? Mangkok mereka berdusta. Umpama mudah-mudahan lisan kita terjaga. Ternyata dusta ini penentuan dari posnya ketujuh di atas siratal mustaqim. Nah kemudian kita malam hari ini, insya Allah setelah kita sholat maghrib berjamaah, kita membaca Yasin 3 kali dengan niat, dan insya Allah kita sama-sama membaca niatnya. Kemudian kita sholat tasbih, kemudian kita setelah sholat tasbih kita sholat hajat, kemudian kita melaksanakan sholat isya. Kemudian setelah sholat isya kita akan sholat sunat 10 rakaat. Karena di dalam kitab sini dijelaskan ada riwayat dari Sayyidina wa Habibna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ba'dil Akhbar. Annal abda lil amata, seorang hamba laki-laki atau perempuan, idza dzakara sirata wa haulahu, apabila ingat akan siratal mustaqim dan buruhatnya yang 7 pos tadi, wa su'ubatahu wa riqqatahu, sulitnya siratal mustaqim, lebih tipisnya siratal mustaqim dari rambut dan lebih tajam dari pedang, wa tuluhu wa bu'du masafatihi, panjang perjalanan siratal mustaqim ini, tsumma baqa, ini bisa membuat dia menangis. Pasti membuat dia menangis, karena tidak sembarang orang bisa selamat kelak di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita ini kan jangan bertamu di siratal mustaqim ini harapan kita. Kayak orang mati menuntut ilmu, mati beranak, ini ketika wafat pada tahun masa atau siratal mustaqim langsung di pintu surganya Allah. Tetapi ada cara agar kita selamat di atas siratal mustaqim. Tsumma qama fa shalla 10 rakaat. Kemudian orang ini salat 10 rakaat. Yuqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab maratan. Rakaat pertama dia membaca Iftitah, kemudian Fatihah, kemudian setelah suratul Fatihah dia membaca suratul Ikhlas 3 kali. Nah, rakaat kedua setelah Fatihah pun suratul Ikhlas 3 kali sampai selesai 5 kali salam 10 rakaat. Summa kemudian Faidah para minal asyri rakaat, apabila selesai 10 rakaat, shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamarra. Nah, habis 10 rakaat kan kita bersalawat 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nanti kerja 100 kali. Nah, kemudian setelah 100 kali bersalawat, subhanallah, kemudian dia membaca subhanallah khalaqa ma syaa wa qada bima syaa walhamdulillah ala kulli syai'. Nah, ini subhanallahi khalaqa ma syaa wa qada bima syaa walhamdulillah ala kulli syai', 3 kali. Nah, baca ini 3 kali karena kita berjamaah membacanya. Jadi jangan kena subhanallah, subhanallah dan dia khalaqa ma syaa, khalaqa ma syaa 3 kali, ini 3 kali dulu. Suma yaqul, kemudian dia mengucapkan ini lagi. Nah, ini pun kita main-main juga karena urut mengirimnya. Allahumma jawwiz niyas-sirata, jawwiz niyas-sirata, atau kaidah yang nak menggawi ini saudara membacanya Allahumma jawwizni as-sirata wa najini min haulihi. Allahumma la ilaha illa anta la syarika lak.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu terserah aja tambahnya. Nah kemudian paman sholat hadhihi sholat, siapa telah melaksanakan sholat ini. Yang satu ini pernah ada melaksanakan, pernah ada datangnya kita sampaikan satu rakaat ini dengan cara yang seperti ini, maka waqala hadzal qaul jawazahullahu tabaraka wa ta'ala as-sirata wa huwa la yashkuru bihi. Ini kayaknya melintas jalan mustaqim. Kalian merasa kan ada pos 67 tadi, kan ada merasa tadi Pak wala bihaulihi, ada juga harap di atas jalan mustaqim dia temui. Lawan siapa? Ma'awali supratin tamu ila jannah, bersama hubungan pertama yang melintasi jalan mustaqim tanpa kenapa-kenapa langsung di pintu surga. Nah ini kan kita sembahyangnya. Jadi malam nisfu Sya'ban ini tahun kita amalan ini. Nah masalah Mas dan Yunus dan lain-lain itu amalan masing-masing. Dan ini kalau perlu kayaknya gawe waya tenang kayaknya malam kah siang kah satu rakaatnya. Nah fotokopinya apa tulisannya sudah dibagi. Uji, ini salah petik ini. Usali sunatan litajauzi, litaja jadi ta jimnya balik, wawnya baris dhamma, buangi alifnya itu, nah z-nya pas saja litajauzi as-sirati. Nah, kamu yang ngali itu kada usah dibaca usali sunatan rakaat ini langsung. Tapi jadi masalah. Usali sunatan rakaat ini karena kita berjamaah pada ini malam, biar makmuman ulun imaman. Kalau biar seorangan, nah baca aja kan usali sunatan rakaat ini lillahi ta'ala. Nah atau usali sunatan litajawuzi as-sirati, litajawuzi as-sirati, rakaat ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan satu rakaat kita lakukan ini diterima Allah, sehingga kelak kita melintasi siratal mustaqim, tidak pernah merasakan kesulitan dan huru-haranya, langsung kelak kita berada di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan demikian wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi kalau selesai